Baik, selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi hari ini kita akan praktikum secara online tentang cara pemeliharaan untuk sapi yang digemukkan atau kereman, ataupun mungkin fattening. Ya, sebelum saya lanjut ke melihat video dan juga mungkin PowerPoint, seperti biasa saya sampaikan kepada pemilik video di YouTube, saya mohon izin video Anda saya ambil untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak kami mahasiswa. Ya, secara tidak langsung juga saya juga berpromosi terhadap YouTube Anda. Ya, jadi sekali lagi saya tidak ada tendensi untuk ke arah komersial untuk memperjualbelikan dari YouTube saya, dari mencomot dari YouTube Anda. Ya. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya sampaikan terima kasih. Baik anak-anakku semuanya, ya. Jadi dalam pemeliharaan sapi yang digemukkan ini, ya, ini saya singgung ulang, ya, bahwasannya bagaimana untuk pengemukan sapi. Pertama, pemilihan bibit atau bakalan. Jadi untuk pemilihan bibit atau bakalan, ya, diharapkan carilah sapi itu yang kurus tetapi sehat dan tentunya tidak cacat. Makanya kalau beli ketahuan cacat, bagaimana waktu beli di pasar, ya dia disuruh jalan-jalan sapinya, ya sebentar nanti diketahui cacat atau tidak. Demikian juga cacat-cacat bagian tubuh yang lain. Kemudian pemilihan bangsa, ya, sesuai dengan permintaan pasar. Artinya apa? Permintaan pasar yang mungkin bisa segera pertambahan berat badannya cepat, ya, dalam waktu 3 bulan sampai 5 bulan bisa segera besar atau tumbuh besar, ya mungkin bangsa-bangsa sapi Bos Taurus, ya, seperti Simmental, Limousin, ya seperti itu. Ataupun mungkin kalau Bos Indigo seperti Brahman, ya seperti itu. Ataupun mungkin kalau crossingannya Brangus, ya Brahman Angus, ya seperti itu. Kemudian pilih sapi jenis kelaminnya adalah jantan. Ya, ini sudah saya sampaikan berulang kali. Jantan pertumbuhannya lebih cepat sehingga otomatis pertambahan berat badan yang dihasilkan juga lebih tinggi. Kemudian bobot badan atau berat badan di awal untuk sapi bakalan. Nanti kita lihat, kita bandingkan di video, ya. Ini seperti ini, ya, di video nanti juga disampaikan, ya, walaupun secara tidak langsung dijelaskan, tapi nanti saya hubungkan, ya, supaya saudara paham. Jadi berat badan di awal untuk bakalan sapi putih atau sapi lokal misalnya seperti itu, ya, berat 250 kg. Sedangkan kalau sapi crossing ataupun crossing Simmental cross, apa itu Limousin cross dan sebagainya, ya 300-an kilo. Kenapa kok berat segini? Nah, ini berat segini itu sapi-sapi tadi adalah sapi-sapi yang fase nilai pubertas, ya seperti itu, katakanlah seperti itu, sehingga otomatis cenderung pertumbuhannya melejit, ya. Makanya ini yang saya sebutkan di sini adalah supaya strateginya dalam waktu tidak begitu lama pertambahan berat badannya tinggi. Kemudian ini kita nanti akan singgung di penentuan pendukaan berat badan. Tapi ini pendukaan berat badan yang saya rekomendasikan paling gampang untuk dihafal dan paling mudah untuk pengukurannya, karena yang diketahui cuma lingkar dada, ya. Yang lainnya tidak, dan ini satuannya sudah dalam bentuk kilogram dan lingkar dadanya dalam sentimeter. Jadi semuanya familiar dengan Indonesia. Kalau rumus lainnya yang lebih panjang pakai panjang badan dan sebagainya, malah itu ketemunya LBS atau pound, jadi harus dikonversi ke kilogram, ini malah lama. Padahal di Indonesia, saya yakin di Malaysia juga hampir sama, yang familiar adalah kilogram daripada LBS atau pound. Jadi lingkar dada ditambah 22 dikuadratkan dibagi 100. Kemudian untuk pertumbuhan yang tercepat, pilih sapi yang sudah lepas sapi. Jadi jangan terlalu muda, ya, jangan masih tergantung induk, ya. Dan juga sebaliknya jangan terlalu tua. Jadi ini saya beri batasan powelnya, ya. Powelnya itu 1 pasang.
Mungkin pernah saya sampaikan juga 2 pasang itu paling maksimal ya. Ini maksimal tapi paling maksimal 2 pasang. Dan kalau lebih dari itu ya bisa tapi sangat lambat ya pertambahannya. Kalau ini kita ingin mengejar pertumbuhan tercepat ya. Mungkin kalau tercepat ya menjelang setelah lepas sapi menjelang pubertas itu tertinggi, kemudian setelah itu akan menurun dan maksimal 1 pasang. Ini mungkin yang tercepat ya, tercepat ya. Jadi jangan terlalu muda ataupun sebaliknya terlalu tua. Bolehlah hidung sapi yang cingurnya atau hidungnya itu mulutnya juga besar ya, dengan asumsi kalau hidungnya besar pernapasannya nanti akan lebih bagus, kemudian nafsu makannya tinggi misalnya seperti itu. Kemudian pertulangannya ya, cengkorongannya atau balungannya kalau orang Jawa bilang, mungkin di Malaysia nggak tahu ya, pertulangannya ya itu besar. Jadi kerangka tubuhnya besar ya, membentuk daging lebih mudah daripada kerangka tubuhnya atau pertulangannya kecil. Itu dari pemilihan bibit ya. Jadi saudara perhatikan pemilihan bibit bisa seperti ini. Kemudian yang dikatakan sapi sehat itu apa ya? Jadi sapi yang tidak kelihatan lesu ya, lemah, loyo dan sebagainya, pokoknya banyak L ya. Jadi sapi yang tentunya aktif, sigap ya, seperti itu sapi-sapi yang sehat. Kemudian tidak ada luka atau borokan di kulitnya ya, misalnya seperti itu. Kemudian tidak ada gangguan pernapasan, misalnya ngorok ya, ataupun ini hidung yang tidak berlendir ya, berlebihan. Jadi maksudnya gini, kalau hidungnya itu keluar leleran atau ingus yang berlebihan ya, ataupun sebaliknya hidungnya itu malah kering, itu nggak normal. Kalau hidung itu kering, jadi kalau cinggur atau hidungnya, lubang hidungnya itu sekitar hidung ya, mulutnya itu kering, maka diduga sapi itu demam. Jadi kalau hidungnya itu tidak berlendir, tanda petik, tapi lendirnya tidak berlebihan ya, tidak basah atau seperti itu diduga demam, panas, mungkin kalau ditensi panas ya, seperti itu. Jadi tidak ada gangguan pernapasan, misalnya ngorok ya, kemudian hidung tidak berlendir yang berlebihan ataupun mungkin yang sebaliknya kering ya. Kemudian kuku tidak bengkak ataupun tidak terasa panas saat diraba. Kemudian tidak ada tanda-tanda mencret ya, atau diari. Jadi kalau kita amati di sekitar pantat itu, kalau bekas diari itu kan kelihatan sekali kotornya. Kemudian kondisi tubuh seimbang, artinya tadi tidak sempoyongan ya, tidak pincang dan sebagainya. Kemudian mata bersinar bersih, jadi matanya bersih seperti itu, nggak ada leleran ya. Kemudian misalnya mata juga merah dan sebagainya ya. Kemudian kulit bulu mengkilat, tidak kusam ataupun mungkin berdiri. Tapi kalau mungkin berdiri atau dicurigai mungkin cacingan. Ya, itu adalah sapi-sapi yang sehat. Kalau ini sebaliknya sapi yang sakit berarti adalah kebalikannya. Ya. Kemudian ini contoh mata sapi yang sayu seperti ini ya. Ini juga berarti kurang normal. Demikian juga nih keluar ingus seperti ini ya. Ini yang seperti ini. Ini aja hidungnya sudah ada suatu kelainan kan ini ya. Ini kelainan hidungnya, ada luka ini, lubang ini juga beringus ya. Berarti ini nggak sehat, sakit. Kemudian dipakan, saya singgung sedikit pakan. Tadi tentang bibit ya, bagaimana yang sehat dan sebagainya ya, dan syarat lainnya. Berikutnya pakan. Pakan seperti di perkuliahan disebutkan ya, pakan adalah diberikan minimal 10% dari berat badan. Ini untuk hijauan segar ya, atau rumput segar. Sedangkan kalau kering ya 3%. Konsentrat mungkin 1-2%. Mungkin di kuliah disebutkan 2,5% tidak apa-apa. 1% itu kalau saudara seperti saya sampaikan. Kalau saudara mungkin sapi-sapinya sapi lokal ya 1% saja cukup menurut saya ya. Sedangkan kalau sapi-sapi yang bagus, mungkin limusin dan sebagainya ya, gunakan yang 2% ataupun lebih sedikit tidak apa-apa, tapi jangan berlebihan ya. Nanti seperti sudah saya sampaikan, kalau pemberian konsentrat berlebihan cenderung akan menimbulkan diari ya, diari pada peternaknya dan ternaknya ya. Karena kalau peternaknya diari, kenapa ya, karena mahal harganya, dan kalau diari ke ternak ya memang iya, kalau kelebihan itu bisa menimbulkan diari. Kemudian saudara bisa juga menambahkan sumber mineral, misalnya diberi garam tidak apa-apa, itu lebih bagus daripada tidak ada ya, seperti itu. Ini misalnya saya beri contoh, beri 15-30 gram tidak apa-apa, silakan. Kemudian hijauan sebaiknya dicacah, jadi rumput atau hijauan sebaiknya dicacah, jangan langsung panjang.
Kemudian yang bagus lagi, kalau misalnya ini habis dapat rumput ya, itu kalau habis didapatkan, artinya dari potong, itu jangan langsung diberikan, dilayukan ya. Jadi baiknya katakanlah dapat rumputnya itu segar itu hari ini pagi ini, ya sebaiknya digunakan nanti sore. Yang dapat sore digunakan besoknya. Apa artinya? Supaya dilayukan, tidak langsung segar, supaya untuk meminimalkan risiko apa itu keracunan dan sebagainya, dan juga mengurangi risiko mencret ya. Karena begini, apalagi kalau rumput hijauan itu segar kemudian muda, itu menimbulkan ya, apalagi kalau banyak, itu menimbulkan diare juga. Kemudian pemberian konsentrat ya, ini juga sebaiknya diberikan itu adalah tidak sekaligus ya, mungkin kecuali kalau saudara membuat suatu formula complete fit ya, jadi pakan yang sudah gabungan antara pakan hijauan dan apa itu konsentrat. Tapi mungkin lebih bagus kalau saudara ini memodifikasi atau modelnya seperti ini. Jadi konsentrat itu diberikan lebih awal, jadi katakanlah diberikan 2-3 jam sebelum hijauan. Itu lebih bagus kalau saudara mungkin bisa seperti itu ya. Kenapa? Ya karena nanti akan membantu itu, karena konsentrat nanti kalau diberi duluan nanti akan membantu mikroba yang berkembang di rumen itu lebih banyak, sehingga nanti akan kalau ada rumput yang masuk, sehingga otomatis karena mikrobanya lebih banyak sehingga memudahkan mikroba yang banyak tadi membantu mendegradasi hijauan lebih cepat ya. Itu ya anak-anakku ya. Baik, kita lihat video bersama ya, kita lihat video bersama tentang pemeliharaan untuk penggemukan sapi. Oh ya, sebelum saya lihat video, tadi kan bibit sudah, pakan sudah, secara pemeliharaan mungkin seperti di kuliah sudah saya sebutkan ya, air minum harus diberikan ad libitum. Yang kedua, kebersihan sapi dan kandang harus diperhatikan. Berikutnya yang ketiga yang harus diperhatikan, pemberian obat cacing harus diberikan. Walaupun dipelihara hanya sebentar, 3 bulan ataupun mungkin 5 bulan, tetap harus diberikan obat cacing. Itu rekomendasi dari saya. Untuk kandang, kalau kandang saudara ingin penggemukan yang cepat sekali lagi yang cepat, sebaiknya adalah dengan model sistem individu, jangan model sistem koloni ya. Kalau koloni akan lebih lambat, apalagi kalau saudara digemukkan dengan di padang pengembalaan, nah itu malah lebih lambat lagi, karena banyak energi yang terbuang ya untuk jalan-jalan dan sebagainya, dan ketercukupan pakan juga ketercukupan pakan ataupun mungkin konsentrat juga akan lebih minim ya, kecuali kalau kita tambahkan dari luar. Itu dengan sistem apa itu range ya, padang pengembalaan ya, seperti itu. Kalau di koloni ya mungkin aktivitas banyak geraknya lebih banyak, sehingga otomatis energi yang sebetulnya untuk deposit ke arah pertambahan berat badan akan terbuang sebagian untuk aktivitas banyak bergerak atau jalan-jalan. Bahkan mungkin yang kalau apa itu besarnya nggak seimbang, terjadi kompetisi, pertarungan dan sebagainya ya, seperti itu, sehingga otomatis ada pertumbuhannya nggak seragam ya. Baik ya, itu ya secara sekilas untuk manajemen pemeliharaan ya. Nah, aku baik kita lihat video bersama. Sampai di farm sapi Jalu. Nah, di sebelah kiri saya ini ternyata yang banyak dipelihara adalah jenis sapi persilangan, limusin dan simental. Sahabat, sapi-sapi yang dipelihara ini bobotnya sekitar berkisar antara 700 sampai 900 kilo. Nah, harapannya memang 5 bulan dari sekarang itu sapi-sapi ini akan menjadi sapi yang bobotnya 1 ton. Jadi kalau saudara perhatikan di sini dari cerita narasumber ini, bahwasanya sapi di sini sekitar 700-900 ton. 700 sampai 900 kilogram. Diharapkan nanti akan menjadi 1 ton dalam waktu sekitar 5 bulan. Ya. Kalau sudah perhatikan nanti akan kita bandingkan dengan kalau dipelihara dia stat berat 250-300 dengan beratnya nanti akan hampir 2 kali lipat. Kalau ini kan hanya sekian persen. Sehingga otomatis kalau saudara ingin cepat pertumbuhannya,
yang beratnya otomatis di bawah ini. Yang seperti rekomendasi saya tadi, 300 kg. Kalau sapi-sapi seperti ini, Limousin Simmental, itu lebih cepat sekali. Jadi dalam waktu 3 bulan, ya apalagi sampai 5 bulan, itu sudah pasti 2 kalinya beratnya. Kalau ini kan nggak nyampe 2 kalinya. Itu secara logika, sehingga otomatis dari konsumsi pakan, tentu statnya yang besar, kebutuhan pakan lebih banyak, konsentrat juga lebih banyak, tetapi dalam pertambahan berat badannya, ADG-nya, ya, average daily gain-nya akan lebih kurang atau lebih lambat, sehingga otomatis dari efisiensi pasti akan lebih efisien yang beratnya lebih di bawah, karena memang saat itu masa puber, ya, masa menjelang pubertas itu yang tertinggi, ya, tertinggi. Nah, di mana sapi 1 ton ini nantinya akan dijual saat Idul Adha dengan harga yang cukup menarik atau cukup fantastis. Nah, sahabat, kita lihat bahwa yang cukup unik di sini adalah posisi kandangnya, di mana sahabat kita bisa lihat ada kandang kira-kira panjangnya sekitar 2 meter. Nah, di mana tempat pakan ini itu antara satu tempat pakan dengan tempat yang pakan yang satunya ada tempat minum. Nah, tempat minum ini tentunya satu tempat minum buat 2 sapi, yaitu sapi yang sebelah dan sapi yang sebelahnya. Nah, kenapa tempat minum selalu ada di sini? Karena apa? Sapi ini memang perlu ketersediaan minum setiap saat. Seperti halnya kita ini. Kita suatu saat memerlukan kebutuhan minum. Jadi tidak harus misalnya kita dijadwalkan minum setiap 5 jam sekali, enggak. Tetapi saat kita memerlukan minum, maka saat itu juga kita harus minum. Demikian juga sapi. Kalau dia selesai makan, kemudian dia langsung apabila dia memerlukan kebutuhan minum, langsung minum. Nah, di sini terjadi proses di rumennya, karena kebutuhan minum ini memang adalah reaksi dari kebutuhan di rumen ini. Nah, di sini dia memerlukan minum, saat itu juga harus tersedia minum. Nah, ini kita lihat, sahabat. Dan jadi saudara perhatikan, ini sudah betul, ya, tadi sudah saya sampaikan, air minum harus diberikan sepanjang masa. Ini yang banyak dilakukan kesalahan oleh peternak-peternak masyarakat tradisional kita. Itu air minumnya justru ekstrimnya adalah hanya diberikan sekali pada jam-jam tertentu, dan ironisnya diberikan pada saat misalnya siang hari atau sore harinya sekali, itu saja. Itu yang banyak kita jumpai di peternakan masyarakat Indonesia secara umum di pedesaan, ya. Ini yang mungkin sudah saya sampaikan berulang kali, yang mungkin harus dikoreksi supaya air minum harus diberikan ada terus, ya. Sapi-sapi ini makannya, sahabat, itu selain hijauan, itu ada namanya konsentrat, sahabat. Kita lihat ini adalah jenis konsentrat yang memang dibuat sendiri oleh sapi Jalu ini. Kita lihat pakan kering, sahabat ini. Tentunya formulasinya sangat beragam, mulai ada bungkil sawit, kemudian ada polar, kemudian ada ongkok, dan lain sebagainya. Nah, selain pakan kering berupa konsentrat, sapi ini juga ada pakan hijauan, sahabat. Kita lihat ini hijauan, yaitu berupa tebon jagung, sahabat. Nah, ini kita lihat, ya. Jadi jagung segar yang masih berumur 70 hari, di mana kita lihat masih ada biji-biji jagungnya ini, itu dicopper atau dipotong kecil-kecil. Nah, kemudian dibuat pakan sapi. Ini adalah sangat tinggi nutrisi buat hijauan. Bahkan lebih bagus atau lebih tinggi nutrisinya jika dibandingkan dengan rumput odot maupun rumput griges atau rumput gajah. Ini kelihatan. Jadi ini saudara perhatikan, ini kan tebon atau pohon jagung yang dicopper atau dipotong dengan sekaligus jagungnya. Jadi pohon jagung yang masih muda. Ini proteinnya juga tadi disampaikan sangat tinggi, betul. Kenapa seperti ini? Ini biasanya asal muasal, ya, saya sampaikan asal muasal, saudara sudah dapatkan kuliah. Asal muasal dari
dreaded fattening yang dipelopori di Amerika, itu sejarahnya adalah berdasarkan pemeliharaan yang model seperti ini. Jadi sapi dikandangkan sendiri seperti ini, kemudian diberikan pohon jagung tadi sekaligus dengan jagungnya yang muda. Itu seperti itu asal muasalnya dari dreaded fattening di Amerika, kemudian dikembangkan, dimodifikasi dengan nantinya diberikan konsentrat. Ya, seperti itu. Banyak dilakukan oleh beberapa feedlot atau industri penggemukan menggunakan hijauan pakai tepung jagung ini. Sangat tinggi nutrisinya, sahabat nih. Nah inilah proses pemberian pakan hijauan di sini. Nah, kita lihat, sahabat, ini sapi jenis persilangan simental cukup besar ini, kisaran sekitar 800 kilo nih, sahabat, bobot sapinya. Nah ini. Nah, kita lihat juga kaki-kakinya masih cukup lurus, cukup bagus ya itu ini. Jadi enggak dengklek atau agak turun, tapi kayak seperti jinjet itu. Nah, ini pertanda jenis sapi ini masih kuat menyangga bobot badannya yang nantinya itu sekitar 1 ton lebih. Nah, ini adalah jenis bibit simental yang termasuk sapi premium begitu, sahabat. Kita lihat ya. Kemudian kita jalan lagi kemari, ya ini cukup besar juga. Cuma sapi simentalnya masih istirahat habis kenyang. Nah, kalau ini sebenarnya jenis limusin, sahabat. Kenapa? Meskipun kepalanya putih, tetapi kita lihat kaki-kakinya ini, sahabat, itu full atau warnanya coklat semua, dan struktur tulangnya itu agak kecilan jika dibandingkan dengan kalau simental itu besar, tapi kalau limusin relatif agak kecil ininya, struktur tulangnya. Beda dengan sapi simental yang terkenal besar ini tulangnya, atau terkenal kalau setelah orang tukang daging adalah tulang kasar, sahabat. Nah, kita lihat sapi-sapi yang dipelihara ini ternyata cukup banyak premiumnya, yang kisaran berat 600, 700, 800 bahkan sampai 1 ton. Ini kita lihat nih. Nah, ini ini bobot kisaran 700, 800 kilo, sahabat ini. Nah, sapi-sapi persilangan limusin maupun simental. Nah, kalau ini masih kelihatan murni sapi limusinnya, terutama kelihatan rambut-rambutnya, kemudian badannya juga panjang, posisi-posisi tubuhnya. Nah, ini sahabat. Nah, ini kemudian kaki-kakinya juga tulangnya agak tulang kecil, itu kelihatan jenis limusin, sahabat. Nah, ini juga begitu, dan cuma ini adalah persilangan bobot sapi ini kisaran 600, 700 bahkan 800 sampai 900 kilo, sahabat. Ini kita lihat. Nah, di sini pemberian pakan itu bukan terpisah antara pakan konsentrat kering kemudian dipisah dengan hijauan, tetapi benar-benar dicampur ini, sahabat. Kita lihat ini. Nah, ini adalah mirip seperti complete feed ya, yaitu antara konsentrat sama hijauan. Hijauan ini seperti tadi tepung jagung atau pohon jagung yang dicacah, masih kondisi segar ini. Kita lihat nih, sahabat. Nah, ini pakannya. Jadi kita kenal dengan namanya complete feed. Jadi sapi ini dikasih pakan dalam kondisi konsentrat dicampur dengan hijauan. Nah, sahabat bisa mencontoh seperti ini. Nah, kita lihat. Dan sapi-sapi ini sedang istirahat. Nah, kemudian sahabat, sebelah kanan saya ini itu kita lihat jenis-jenis sapi limusin dan simental persilangan masih dalam bentuk bakalan. Memang ini baru sampai ya, kira-kira mungkin sekitar 3 minggu yang lalu, di mana bobot sapi ini masih kisaran 300 sampai 400 kilo. Nah, sapi-sapi ini dipelihara diharapkan nanti saat Idul Adha, yaitu 5 bulan lagi, itu bobotnya sudah berkisar 500 sampai 600 kilo. Nah, ini sahabat, ini seperti saya sampaikan di awal tadi,
Kalau saudara melihara dengan stat berat lebih rendah tadi, ya, ini disampaikan 300-400 ya, atau mungkin kurang, itu dalam waktu yang sama itu kelipatannya hampir 2 kalinya, ya, bahkan ada yang 2 kali ya, kan seperti itu. Ya, anggap aja hampir 2 kali dibandingkan dengan yang stat tadi 700 sampai 900 tetapi hanya mencapai 1 ton. Ya, jadi kan artinya separuhnya, 50%-nya itu yang atalah yang ambil yang tertinggi, 50% aja kurang. Kalau ini hampir 100%. Artinya kalau saudara stat untuk pertumbuhan tercepat, ya saran saya adalah seperti ini. Ya, seperti di berat 300 ya, mungkin seperti itu, seperti saya sampaikan kalau kemarin tadi ya. Itu kalau mungkin sapi-sapi limusin simental, kalau mungkin sapi putih ya 250 seperti itu. Itu mungkin stat tercepat. Kenapa? Karena ini saat yang mungkin pubertas ya, menjelang pubertas itu saat yang tertinggi ya. Setelah itu memang grafiknya akan turun ya, turun agak melandai, agak turun pelan seperti itu. Sehingga otomatis kalau seperti tadi besar itu pasti pertumbuhannya akan lebih lambat, sehingga dalam efisiensi dalam penggunaan pakan pasti lebih efisien ini. Kenapa? Karena tadi beratnya yang dihasilkan hampir 2 kalinya, padahal kebutuhan pakannya itu pasti lebih sedikit karena beratnya juga sedikit, konsentrat apalagi lebih sedikit juga dibandingkan dengan sapi yang besar tadi. Kebutuhan pakan maupun konsentrat sapi besar tentu lebih banyak, sehingga otomatis dari efisiensi pasti lebih efisien yang ini. Maka saran saya saudara kalau mungkin pertumbuhannya cepat, pertambahan berat badannya tinggi, ambil atau peliharalah yang start seperti ini. Mungkin kecil tidak apa-apa, tapi kan saudara dari efisiensi lebih menguntungkan kalau saudara bisa strategi seperti itu. Ada yang sapi belum tanggal atau belum poel. Nah, ini kelihatan sekali nomor sapi ini adalah nomor dari para supplier yang ada di pasar. Itu ada kertas yang kemudian dibungkus dengan kantong plastik kecil. Ini pertanda memang sapi ini baru masuk, sehingga kelihatan rangkanya. Jadi belum mengisi, tetapi dengan dipelihara kira-kira 4-5 bulan ke depan, maka sapi ini akan berisi. Sahabat, ini contoh-contoh sapi-sapi yang ada kita. Baik sahabat. Nah, baik, ayo kita ikutin perjalanan saya. Jadi ya itu tadi anak-anakku ya, jadi saudara mungkin bisa membandingkan ya, mana strateginya, terserah saudara ya. Kalau saya lebih senang dari start yang lebih muda tadi, dan tentunya berat badan yang lebih kecil tadi, sehingga lebih efisien dalam penggunaan pakan dan berat badan yang dihasilkan juga lebih tinggi ya. Sebagus saya sekarang ada di posisi tengah-tengah kandang pemeliharaan. Sahabat, kita bisa lihat sebelah kiri saya ini ada jenis sapi-sapi limusin dan simental, demikian juga sebelah kanan. Nah, pola atau bentuk kandang ini sangat tepat. Karena apa? Ini disebut sebagai kandang tail to tail, atau kalau kata orang Jawa lah ungkur-ungkuran, atau ekor bertemu dengan ekor, di mana pas tengah ini itu adalah tempat pembuangan kotoran sapi dan urinnya, sahabat. Nah, ini jadi sapi kotoran yang sebelah kanan dan sebelah kiri saya ini kemudian akan didorong kemudian masuk ke saluran air ini, sahabat. Nah, kita ketahui sahabat, kandang ini juga cukup unik karena apa? Lantainya bukan lantai cot. Jadi kalau kandang tutil atau ekor ketemu ekor, pantat ketemu pantat, itu tentu ada istilahnya itu kelebihan dalam hal pembersihan kandang misalnya. Dan untuk membersihkan kandang lebih mudah karena salurannya di tengah seperti ini. Demikian juga kalau misalnya sapinya betina, untuk mengontrol birahi itu lebih mudah. Ya, itu biasanya di sapi perah biasanya modelnya akan sering dijumpai yang model seperti ini kalau sapinya banyak ya. Jadi tail to tail atau pantat ketemu pantat. Sebaliknya pemberian pakannya ini kurang bagus ya, dari model seperti ini. Memang semuanya ada kekurangan dan kelebihan. Sebaliknya kalau head to head, pemberian pakannya akan lebih mudah ya, karena satu jalur, tetapi pembersihannya juga sebaliknya. Makanya semuanya itu ada pasti kekurangan dan kelebihannya. Terserah saudara nanti pilih pilih yang mana.
saudara, untuk pemeliharaan sapinya. Sedangkan untuk lantai ini sebetulnya di praktikum sebelumnya sudah disinggung. Kalau saudara mungkin mengadopsi model ini juga ada bagusnya. Karena kenapa? Dia model paving block seperti ini, daya serap airnya juga akan lebih bagus ya. Tidak hanya terbuang di saluran, tapi juga turun ke bawah langsung juga ada terserap ke bawah. Itu mungkin sisi kelebihan dari model saudara paving block seperti ini. Ini kita lihat sahabat, bukan lantai cor semen, tetapi adalah paving block. Nah, paving block ini tentunya manfaatnya urin atau air bisa nyerap ke bawah. Jadi kandang ini selalu kondisi kering. Beda kalau dengan yang dicor. Kalau dicor tentunya akan basah, sahabat. Tetapi kalau paving block ini bisa menyerap ke dalam airnya. Jadi sapi akan terasa nyaman. Soalnya apa? Kalau kondisi basah, maka sapi kurang nyaman, sahabat. Tetapi kalau kondisi kering, tentunya sapi akan terasa nyaman. Nah, sahabat, kita lihat. Jadi konsep kandang tail to tail atau ekor dengan ekor ini maka akan memudahkan untuk membersihkan kandang. Nah, ini kita lihat ini. Jadi pas tengah-tengah ini adalah saluran airnya untuk pembuangan. Jadi misalnya kotoran basahnya kita masukkan sini, kemudian tinggal didorong dengan pakai skop, sahabat. Nah, ini kita lihat yang pas kebetulan kandang-kandang ini dipelihara adalah sapi-sapi limusin simental yang bobotnya sekitar 600 kilo ke atas, sahabat. Nah, baik sahabat, setelah kita melihat bentuk kandang ini, ya demikian ya anak-anakku semuanya untuk pemeliharaan sapi untuk pengembukan. Ya, jadi silakan nanti anak-anakku semuanya adopsi ya dari model mana yang sekiranya baik ya, seperti tadi. Jadi sekali lagi, kalau saudara ingin memelihara dengan sapi tujuannya untuk segera bisa pertumbuhannya cepat, saudara harus pertama seleksi dari bibitnya seperti langkah-langkah tadi, kemudian dari pakannya bagaimana strateginya, kemudian perkandangannya, manajemen pemeliharaannya dan sebagainya, saudara harus perhatikan ya. Itu ya anak-anakku semuanya, kuliah pagi hari ini. Kita bisa ketemu lagi pada masa mendatang untuk praktikum online berikutnya. Terima kasih. Saya sampaikan sekali lagi kepada pemilik video YouTube, video Anda saya ambil. Dan sampai ketemu pada praktikum berikutnya.